Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang-orang yang kita cintai juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibandingkan jamaah ini dengan orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid ini, banyak mana yang ke masjid dengan yang ada di rumah? Oleh sebab itu bersyukurlah, ini adalah kemudahan yang Allah berikan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 ayat yang akan kita sampaikan nanti, ada amalan-amalan yang tentunya tak akan bisa kita lakukan kecuali atas kemudahan yang Allah berikan. Maka kenapa Rasulullah pernah bersabda, lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Sekali-kali tidaklah amal salah satu dari kalian itu memasukkannya ke dalam surga. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun demikian ya Rasulullah. Tidaklah amal itu membuat salah satu dari kalian masuk surga. Salat khusyuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tepat waktu, berjamaah 5 waktu, ikhlas. Puasa Ramadan sempurna, ikhlas. Zakat dikeluarkan, ikhlas dari harta yang halal. Harus saya tekankan itu, harta yang halal. Karena kadang ada orang ikhlas tapi bukan dari harta yang halal. Harus sesuai dengan ajaran Rasulullah, sumber harta itu adalah halal. Melaksanakan haji dari sumber harta yang halal, melakukannya penuh khidmah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, tidaklah amal seseorang itu membuat dia masuk surga sama sekali. Terus, kalau hadis yang sebelumnya kita baca, kecuali bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan ini boleh diartikan sebagai rahmat Allah. Maka dalam hadis yang terakhir saya sebut, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin wa fadlin. Ketika sahabat bertanya, engkau pun juga demikian ya Rasulullah, amal tidak membuat masuk surga? Kata Rasulullah, iya, kecuali yang diberi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya. Surga yang begitu luas, begitu luas. Lalu yang didapat pun banyak di dalam surga. Apakah itu seimbang dengan amalan kita? Solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, berbakti kepada kedua orang tua. Apakah sesuatu yang begitu luas ini surga itu seimbang dengan amal kita? Maka oleh sebab itu, masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Bapak Ibu Syakur, salah satu nama dari nama Allah. Apa artinya syakur itu? Menerima sedikit, rela menerima sedikit, namun memberi banyak. Itu salah satu nama Allah. Apa tadi? Syakur. Menerima sedikit, namun memberi banyak. Maka jika ada di antara kita ini yang namanya Abdus Syakur, dekatilah. Dekati yang namanya Abdus Syakur, karena dia siap menerima sedikit dan memberi banyak. Hati-hati yang punya nama Asyakur, itu di antaranya adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqbalu qalilan wa yu'ti katsiran. Menerima sedikit dan memberi banyak. Ya kan, yang kita amalkan tak sebanyak daripada apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari ini saja coba. Satu hari dari pagi sampai pagi lagi.
Apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit, namun apa yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu adalah kemudahan yang kita harap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan pada ayat-ayat yang di sini menjelaskan tentang amal yang membuat seseorang masuk surga. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Satu ayat yang memberikan kabar gembira. Kita ini manusia senang dengan ada berita gembira. Dan agak sempit rasa hati ini jika mendengar berita duka. Nah, Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan berita gembira. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung, telah menang orang-orang yang beriman. Qad aflaha. Qad artinya sesuatu yang sudah pasti terjadi. Ditambah lagi yang menyampaikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa huruf penguat, jika Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan, kita percaya, tasdiq. Di awal mula mendengarkan Al-Qur'an itu adalah tasdiq. Kita percayai bahwasanya ini firman Allah Subhanahu wa taala dan shadaqallahu al-azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka Allah memulai dengan semacam berita gembira yang itu meyakinkan kepada kita sesungguhnya orang-orang beriman itu telah beruntung. Apa yang kita lihat dalam ayat ini? Pertama, aflah. Yang kedua, al-mu'minun. Aflah asal katanya adalah falah. Falah dalam sehari kita mendengarkan 2 kali pada waktu azan, 1 kali pada waktu iqamah. Dalam 1 hari kita mendengarkan 15 ajakan untuk falah. Setelah diajak untuk solat. Maka pada ayat berikutnya nanti kita akan melihat yang dimulai itu adalah dengan salat dulu. Hayya 'alas salah. Mari kita salat. Tak bergerak juga. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan. Ayo menuju keberuntungan. Tak mau juga, rugi dong. Istilah anak sekarang itu, rugi dong. Maka dalam sehari kita mendengarkan ajakan untuk kemenangan, keberuntungan itu adalah 15 kali. Dari mana kita dengar ini? Dari masjid, dari musalla, dari langgar, dari surau. Banyak nama tempat ibadah di Pekanbaru di Indonesia ini. Ada masjid, ada musalla, ada surau, ada langgar. Bapak solat di mana? Saya solat di langgar. Nah, jangan begitu bahasanya. Saya sholat di langgar, bukan saya sholat di langgar. Di langgar apa? Di langgar motor, mobil. Ketika ajakan ini kita dengar dari masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Saya merenungkan Bapak Ibu, begitulah hendaknya masjid ini. Suara yang keluar itu adalah suara azan, suara iqamah, tidak suara nyanyian. Walaupun ada gotong royong di sekeliling masjid, tak usahlah perdengarkan nyanyian. Kalau ingin mengeluarkan suara dari masjid, selain azan dan iqamah, ayat-ayat Al-Quran yang diperdengarkan. Karena kita masih melihat, bahkan mendengarkan beberapa masjid, jika ada kegiatan bersih-bersih di sekeliling masjid, maka yang dihidupkan adalah lagu-lagu.
Bahkan yang nyanyi pun suara yang keluar dari masjid itu adalah suara wanita. Nah, Bapak Ibu sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada falah. Kita dengarkan sebanyak 15 kali dalam keseharian kita. Pada waktu-waktu yang Masya Allah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ditinjau dari kajian kenapa waktunya waktu ini, itu menambah waktu kita lagi. Ada sesi khusus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, diperdengarkannya 15 kali dalam sehari kata al-falah, kemenangan. Dan kata al-falah, kemenangan, keberuntungan ini adalah kata positif atau negatif, Pak? Bu? Positif. Berkali-kali telinga ini mendengarkan kata positif. Itu bagi yang mendengarkan. Maka kenapa kita ini disunnahkan jika azan kita dengar dan kita ulangi. Betul. Karena ini kata positif yang dia akan berefek pada psikologi seseorang. Dia kata positif. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar tuh. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, yuk salat, yuk menuju kemenangan. Bisa dilakukan jika mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Tak ada tenaga, tak ada daya upaya, tak ada kekuatan kecuali darimu. Engkau yang memberikan kemudahan agar aku berdaya. Engkau yang memberikan aku kemudahan agar aku kuat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Langkahkan kaki ke masjid sebelum masuk masjid jatuh. Kan kehendak Allah. Maka kenapa kita sebutnya la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Bapak Ibu sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, kata-kata positif berefek pada psikologi seseorang. Maka kenapa kita ini sebagai orang tua tetaplah berusaha untuk menyebut ataupun menyampaikan atau mengucap kata-kata baik, kata-kata positif kepada anak-anak. Walaupun terkadang ada keterbatasan pada anak tersebut. Sekolah dia, kuliah dia, namun hasilnya mungkin tak baik. Apakah kemudian kita mengatakan bodoh, bonga? Ini kata-kata negatif. Maka katakanlah dengan kata-kata positif. Setiap orang pasti punya kelebihan dan setiap orang pasti punya titik kekurangan. Maka kita sebut aja kelebihan yang dimiliki. Bapak Ibu pernah mendengarkan, walaupun dengan amarah, namun kata marah yang keluar adalah kata-kata baik. Sampai pun dalam marah, kata yang keluar adalah kata baik. Dan Ibu tahu semua bahwa saja Syekh Sudais adalah salah seorang yang dulu pernah dimarahi ibunya, namun kata-kata saat kemarahan ibu adalah kata-kata baik.